total gue udah beli saham ini tuh di 11.700.000-an. Itu tanggal 13 Agustus. Dan lihat sekarang, jeng jeng jeng. Selamat datang di channel gue. Channel ini gue kasih nama Kami Cuan. Video ini juga gue bikin buat ngedokumentasiin hasil pengamatan atau eksperimen kali ya, eksperimen gue selama 3 bulan terakhir. By the way, kenapa namanya Kami Cuan? Karena gue suka cuan, senang cuan, dan ngejar cuan. Sesimpel itu sih. FYI, kita ini bukan ahli finansial, bukan ahli investasi, atau apapun lah yang ahli-ahli gitu ya. Malah cenderung gue ini buta, nggak tahu apa-apa. Video ini gue bikin murni buat ngedokumentasiin hasil ya tadi gue bilang di awal, eksperimen, dan ada manfaatnya nggak sih gitu buat kita sampai 3 bulan sekarang. Di video ini gue mau cerita tentang pengalaman gue beli saham 3 bulan lalu, yaitu saham Bukalapak. Nah, by the way, ini tuh pertama kalinya gue beli saham, karena sebelumnya apa tuh saham, kayaknya butuh modal gede, butuh punya uang banyak, butuh kayaknya gue nggak mungkin deh beli saham. Tapi di obrolan 3 bulan yang lalu itu gue ngobrol sama beberapa teman, yang salah satunya adalah yang dia itu memang sudah berpengalaman untuk beli saham. Dan di obrolan itu juga gue dikasih tahu bahwa ini loh ada marketplace Bukalapak, dia mau IPO di bulan Juli atau Agustus, gue juga udah lupa sebetulnya. Nah, dengan ekspektasi bahwa si Buka ini katanya karena banyaknya orang mau beli, itu akan naik terus nilainya. Ya cuan lah ya gitu. Nah, ya udah deh, gue coba beli berapa sih? Naruh berapa lu? Gue coba beli di 10 juta pertama. Wadaw. Yes. Belinya di mana? Kayak gituan belinya di mana sih? Oh iya, jadi untuk beli saham ini kita bisa milih beberapa aplikasi ya sebetulnya. Kalau yang paling gampang sebenarnya ada yang konvensional, kita bisa beli di bank, kita harus register, kita buka rekening sekuritas, ada di Mandiri Sekuritas, ada di BNI Sekuritas, ada di beberapa bank lah. Nah, kalau gue pengennya cara yang paling gampang sih, yang gue tahu nih sekarang itu yang paling gampang registrasinya, nggak perlu pergi ke bank, itu ada MOS, itu keluarannya bikinannya Mandiri, kemudian ada iPod. Bentuknya aplikasi? Itu aplikasi Android. Kita tinggal daftar, ya kita sign up aja sih seperti biasa gitu. Nama, alamat, KTP, ya udah sebatas itu aja gitu. Oke. Transfer ke aplikasi deposit gitu ya? Atau lu nanti buka kita rekening? dikasih rekening sih dari mereka, nanti ada notifikasi ke email, kita harus transfer uang itu ke rekening yang nanti mereka masukkan kemana. Ekspektasi gue bisa langsung cuan, bisa langsung dapat hasil lah ya, imbal hasil dari gue beli saham di harga ngomong-ngomong, gue dapat nominal atau dapat harganya itu kan, pembukaan itu harga di kisaran 800 rupiah ya si sahamnya ini tuh. Nah, gue coba beli di 800, ternyata antriannya banyak di 1000, 1100, 1200. Alhasil gue dapat di angka 1300. Akhirnya gue dapat lah si saham itu. Nah, ya dengan lihat traffic seperti itu, gue pikir di harga 1300 akan naik lagi gitu kan. Nah, ternyata nanti dulu, sebelum cerita gue dapat berapa, gue mau flashback, cerita dulu background
kenapa gue mulai tertarik atau coba terjun ke dunia saham ini gitu. Gue karyawan, bekerja pada umumnya lah ya, gue karyawan. Kemudian ya karena kondisi seperti ini, kantor mengharuskan gue harus WFH. Oke lah, udah hampir mau 2 tahun gue WFH. Dan saking lamanya WFH ini, udah mulai jenuh dong, udah mulai bosen dong. Dan sampai pada akhirnya kantor gue pun kena dampak dari pandemi ini. Gue ada sedikit tabungan. Dari tabungan itu gue cari cara nih, gimana caranya memaksimalkan dari tabungan yang ada biar bisa dapat penghasilan yang minimal mungkin gue bisa dapat sama dengan penghasilan selama gue kerja kemarin. Nah, ya gue cari tahu lah ya, gue ngobrol dengan banyak teman-teman gue, terus gue juga research di YouTube. Ya, gue apapun informasi yang menurut gue bermanfaat buat gue, ya gue pelajarin itu semua. Sampai pada akhirnya gue pengen coba ikut atau beli saham yang mana kemarin tiba-tiba lagi hype, itu adalah Bukalapak. Nah, mungkin buat kalian ikutan saham ini perlu modal gede nggak sih gitu? Ya itu pun jadi pertanyaan gue di awal. Oh iya ya, untuk ikut saham ini perlu uang banyak nggak sih? Perlu skill apa gitu ya? Perlu keahlian finansial nggak sih? Ya jujur gue kan nggak tahu sama sekali nih. Akhirnya ya dengan modal nekat gue harus coba gitu. Dan ini juga jadi informasi buat teman-teman, kalau dari teman-teman mau coba beli saham, apakah menguntungkan atau enggak. Karena ya kita tahu ada beberapa saham yang lagi hype nih, lihat ekspektasinya tinggi, orang kebayangnya oh dengan beli saham itu kayaknya langsung dapat cuan. Padahal ya kita lihat aja ya perjalanan kemarin gue sampai 3 bulan hari ini dan hasilnya seperti apa. Lo langsung liatin nih jadi berapa? 10 juta kan ya, lo masuknya 10 juta ya? Tapi sebetulnya ya kalian mungkin gak harus langsung 10 juta ya, karena ya nanti kalian bisa cari tahu deh harga saham Buka itu sekarang berapa. Jadi ada minimal saham itu 100 lembar, atau satu lot itu adalah 100 lembar, yang mana 800 dikali 100 itu minimalnya. Jadi nggak harus 10 juta yang sekarang gue lakuin gitu, yang kemarin gue lakuin. Aduh, babalit. Cuman kita nggak usah lama-lama lagi, kita coba lihat Real time saham yang ada di portfolio gue. Kita buka aplikasi iPod, karena oh ya gue pakai iPod aplikasinya. Dan ini kita lihat transaksi pembelian ya, ternyata bukan 10 juta guys, lupa gue. Jadi tanggal 9 Agustus itu gue beli 8.500 lembar, kurang lebih 11 jutaan. Kemudian di tanggal 13 gue beli lagi, karena gue lihat trafficnya masih bagus tuh di situ. Gue beli lagi 500 lembar di harga 485.000. Jadi total gue udah beli saham ini tuh di 11.700.000-an. Itu tanggal 13 Agustus. Dan lihat sekarang, jeng, ini portfolio gue sampai hari ini. Wow, gue udah minus 4 juta kurang lebih. Dahsyat kan? Wow. Saldonya tinggal berapa? Sekarang tinggal 8 juta.
Oke. Ya, ini gue ngeliatin ini bukan maksud ngejelek-jelekin salah satu saham ya, buka misalkan. Ini pure karena gue mungkin nggak terlalu pas waktu gue membelinya, karena ya dengan dengan minim pengetahuan ini ternyata setelah gue beli yang berharapnya nilai itu akan naik ternyata malah turun drastis. Dan ya lihat teman-teman sekarang angkanya ya kurang lebih saya udah ya sekarang udah minus 4 juta. Anggap belajar. Ya, Anggap ya belajar. sih, anggap belajar sih. Daripada kita cuman dengar berita doang, lihat orang-orang, oh iya, gua udah dapat cuan nih dari saham ini, gua udah dapat cuan nih dari saham yang ini. Sekarang gua coba sendiri ternyata, oh iya nih, gue juga boncos nih beli saham ini, gitu deh. Tapi lu masih mau belajar kan nih saham atau udah kapok? Ya terus dong. Ini bukan berarti gue juga jadi takut untuk beli saham lagi. Kenapa? Karena kayaknya mungkin ini masalah kurang ilmu aja sih. Yang gue tahu teman-teman yang udah memulai duluan, oke, mereka boncos. Tapi di saham-saham yang lain mereka bisa profit loh, bisa take profit loh gitu. Jadi ini cara belajar gue mungkin minus 4 juta oke lah. Dan perlu teman-teman ketahui juga, sebetulnya pencarian atau belajar gue selama beberapa bulan ini bukan hanya di saham, tapi gue belajar juga di kripto, gue belajar juga di properti, gue juga belajar di kuliner. Mungkin next episode kita coba share beberapa pengalaman gue di bisnis lain. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, apa dong, subscribe channel gue biar gue semangat buat channel berikutnya. Oke guys, gitu dulu ya. Salam cuan dari gue. Terus naon deui?